Suatu hari, seorang perempuan yang berstatus janda tiba-tiba mendapati anak semata wayangnya terjatuh dan pingsan. Setelah tersadar, si gadis mengungkapkan bahwa ternyata dirinya sedang hamil. Hal itu tentu saja membuat ibunya begitu sangat marah, lantas melampiaskan amarahnya dengan memukul putrinya tersebut. Meskipun terus dipaksa untuk memberitahukan siapa pria yang telah menghamilinya, si gadis tetap teguh enggan mau memberitahu ibunya. Sebelum kejadian memalukan ini, di awal diceritakan sang ibu rupanya bernama Libai. Dia merupakan seorang janda cantik yang kini sedang mengembangkan usaha kerajinan gerabah yang bahannya dari tanah liat miliknya. Ang ganda! Libay, ito po pala yung mga palayok. Pakisabi sa kanila salamat, ha? Libai memiliki seorang anak perempuan bernama Abigail yang saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Hari itu seperti biasanya, sepulang dari sekolah Abigail dijemput oleh seorang sahabatnya bernama Gabo yang sekaligus merupakan kang becak motor. Terlihat Abigail begitu kesal karena Gabo terlambat untuk menjemputnya. Saat makan siang bersama sang ibu, Abigail tiba-tiba membahas dan bertanya tentang cinta kepada ibunya. Libai yang menganggap hal itu terlalu cepat bagi Abigail yang masih sekolah, lantas menasihati anaknya agar mengutamakan pendidikannya terlebih dahulu daripada hubungan cinta. Abigail berkata kalau dirinya tidak bermaksud untuk berpacaran, lagian dirinya juga memang belum punya pacar sama sekali. Dikatakan juga olehnya bahwa hubungannya dengan Gabo hanya dianggapnya sebagai hubungan kakak beradik saja. Wala pa akong boyfriend, Nay. Tapusin ko na muna pag-aaral ko. Tandaan mo tong sinabi ko sa'yo, ha? Parang kuya ko lang yun eh. Di sini rupanya terlihat kalau Libai masih trauma menjalin hubungan asmara setelah dirinya bercerai dengan ayahnya Abigail. Aba, teka. Para makipag-agawan ako kung kani-kanino. Statusnya yang jomblo dan kurang berpengalaman dalam hal percintaan membuat Abigail sering diolok-olok oleh teman-temannya di sekolah. Sampai suatu waktu, setelah teman-temannya pergi, Abigail yang sendirian di halte sambil menikmati dan akan mengambil es krimnya yang jatuh, tiba-tiba seorang pria dewasa mengulurkan sapu tangan kepadanya. Baka mamansyahan yung damit mo. High school? Opo. Dengan lembut pria tersebut meminta Abigail agar membersihkan noda es krim di mulutnya menggunakan sapu tangan itu. Pria itu kemudian berlalu pergi tanpa menyebutkan dan memperkenalkan namanya kepada Abigail. Di waktu yang sama dengan kepergian pria itu, Gabo pun akhirnya tiba untuk menjemput Abigail. Kejadian pertemuan yang tak terduga dengan pria tadi, rupanya meninggalkan kesan mendalam bagi Abigail. Dia pun mulai terus membayangkan sosok pria tersebut sebagai suguhan imajinasinya, sambil mengolah sapu tangan pemberian pria itu dan membayangkan seolah dirinya sedang digarap oleh pria tersebut. Keesokan harinya Abigail sengaja menunggu pria yang memberikan sapu tangan itu. Namun sayang pria itu tidak muncul, yang tentunya itu membuat Abigail gagal melihat wajah dari sosok pria itu lagi. Tak lama kemudian yang datang justru Gabo, yang selanjutnya dia pun menghantar Abigail pulang seperti biasanya. Setelah di rumah dan berganti pakaian serta makan siang, Abigail lantas meminta izin kepada ibunya untuk keluar bermain sepeda. Pada kesempatan ini Libai sebenarnya hendak menyampaikan sesuatu pada putrinya, namun dia memutuskan menunggu dulu hingga anaknya pulang dari bermain. Ketika Abigail sedang asik bersepeda, tak lama tiba-tiba di perjalanan itu dia terjatuh dari sepedanya. Tapi beruntungnya pria yang kemarin memberikannya sapu tangan, secara kebetulan lewat jalan itu dan langsung membantunya berdiri, dan diketahui pria ini ternyata bernama Jerik. Kehadiran Jerik di sana semakin membuat hati Abigail terpikat, apalagi setiap ucapannya diperindah dengan kutipan ayat dari Alkitab. Setelah membuat Abigail terpana, pria tersebut kemudian pamit setelah menolak sapu tangannya dikembalikan oleh Abigail. Di sebuah tempat yang menjadi tempat biasanya nongkrong, Abigail tak sengaja bertemu dengan Gabo, dan di sana Gabo pun mengungkapkan perasaan cintanya kepada Abigail. Namun Abigail menolak cinta Gabo dengan alasan kalau dia sudah menganggap Gabo seperti kakaknya sendiri. Halos kaedad mo lang. Alam mo, kung kikilihin ka lang din ng ganyan. Pero parang kuya na kasi kita eh.
Berselang beberapa saat, ketika baru saja sampai di rumah, Abigail begitu terkejut melihat ternyata Jerick berada di rumahnya. Akhirnya terungkap kalau Jerick adalah pacar dari Libay, ibunya Abigail. Libay pun memperkenalkan Jerick kepada Abigail sebagai seorang pendakwa dan akan tinggal bersama di rumah mereka. Akan tetapi gadis ini justru merasa kesal, karena dia sebelumnya tidak pernah mengetahui hubungan antara ibunya dengan Jerick. Sampai di malam harinya, Abigail pun hanya bisa menguping keseruan ibunya dan Jerick saat melakukan penggarapan lahan basah dari kamar sebelah. Tak cuma itu, hasrat Abigail juga begitu terpancing ketika melihat Jerick sedang mandi dari celah pintu yang sedikit terbuka. Gabo mengetahui bahwa Abigail tertarik pada Jerick yang usianya lebih tua, dan dia juga menertawakan Abigail setelah gadis ini memberitahu kalau Jerick adalah pacar ibunya. Tampak Gabo sangat cemburu, namun untuk mengalihkan perhatian dan melampiaskan kecemburuan itu, dia pun memanfaatkan teman Abigail yang naksir kepadanya untuk melakukan penggarapan. Awalnya muda-mudi ini sangat gembira melakukannya, namun gadis itu tiba-tiba menghentikan proses penggarapan, karena Gabo selalu menyebut nama Abigail selama proses itu berlangsung. Singkat cerita, kehadiran Jerick dengan profesi dakwah yang dihadirkan untuk orang-orang semakin meyakinkan Libay kalau dia adalah orang yang baik dan bisa dipercaya. Lalu pada suatu hari, Libay memiliki urusan bisnis di luar kota, sehingga dia pun memutuskan untuk menitipkan Abigail kepada Jerick agar Abigail merasa nyaman. Jerick pun dengan tegas langsung bersedia dan mengambil peran sebagai sosok ayah bagi Abigail. Dia bahkan sampai menyuapi Abigail dengan penuh kehangatan, seolah-olah Abigail adalah anak kandungnya sendiri. Kasi maging komportable tayo sa isa't isa. Responsibilidad na kita. Hingga di suatu malam, Abigail yang sudah terpikat dan terlena pada Jerick akhirnya bersedia membiarkan lahan basahnya digarap untuk pertama kalinya oleh Jerick. Lalu ketika mereka sedang asik melakukannya, Gabo tiba-tiba saja muncul dan melihat adegan tersebut. Namun Gabo bergegas pergi setelah dia menyaksikan proses garapan perdana itu, sehingga Abigail pun juga sempat melihatnya. Abigail pun menghentikan proses itu dan menjelaskan kepada Jerick kalau barusan Gabo sudah melihat mereka. Abigail pun panik dan ketakutan, karena dia takut kalau Gabo akan melaporkan perbuatan mereka dan akan membuat hati ibunya terluka. Saktan siya pag nalaman yung nangyari sa atin. Akong bahala sa'yo. Hindi siya masasaktan kung di ka naman magsasalita. Namun Jerick berusaha menenangkan Abigail, sembari meyakinkan bahwa ibunya tidak akan pernah terluka selama mereka bisa merahasiakan kejadian ini. Setelah mereka berdua sepakat, Jerick dan Abigail pun melanjutkan proses penggarapan yang sempat terhenti tadi. Keesokan paginya, tanpa diduga Libay pulang dari luar kota lebih cepat, tapi tanpa curiga apa yang sudah diperbuat Abigail dan Jerick. Dia bahkan dengan penuh kebahagiaan menyiapkan sarapan untuk mereka. Luluto muna ako. Ha? Sige. Kemudian di siang harinya, Abigail menemui Gabo di tempat biasanya. Kali ini Abigail memutuskan memberikan Gabo kesempatan untuk menggarap lahannya, agar Gabo mau merahasiakan tentang apa yang terjadi semalam antara dia dan Jerick. Suatu hari setelah pulang dari sekolahnya, Abigail merasa cemburu melihat kemesraan antara ibunya bersama Jerick. Jerick yang paham dengan perasaan Abigail, dia lantas diam-diam masuk ke kamar Abigail untuk merayu dan mengajaknya melakukan penggarapan lahan basah, bahkan di setiap waktu Abigail lengah. Singkat cerita, suatu hari ketika mereka menikmati sarapan bersama, tiba-tiba Jerick mengutarakan niatnya akan pergi berdakwah ke kota lain untuk beberapa hari. Sementara Abigail yang sejak tadi terlihat kurang sehat, tiba-tiba saja terjatuh dan pingsan di dekat meja makan. Ging! Buntis ka? Setelah dia sadar, Abigail pun mengaku bahwa dirinya ternyata sedang hamil. Abigail yang mengungkapkan kehamilan yang tak terduga ini tentu saja langsung memicu kemarahan Libay. Libay sangat kecewa karena putrinya mengalami kehamilan di usia muda, di mana peristiwa itu mirip dengan pengalaman buruk yang dialami Libay di masa lalunya. Ito na nga yung kinakatakutan ko eh. Pero tinadhana ako malasin sa buhay ko hanggang sa nangyari sa'yo kung ano nangyari sa akin.
Sorry, Nay. Setelah menceritakan perihal kehamilannya itu, Gabo pun bersedia untuk bertanggung jawab dan menikahi Abigail karena dia sangat mencintainya. Ipapakulong kitang demonyo ka. Sa handa ako mapanagutan siya. Sige. Dito lang kayo titira. Dalam keadaan emosi yang sangat tinggi, Libay kemudian menuntut Gabo bertanggung jawab, dan Gabo pun dengan penuh kesadaran bersedia akan menikahi Abigail. Libay lalu menetapkan syarat bahwa pernikahan tersebut akan dilakukan setelah Abigail dan Gabo berusia 18 tahun, dan Gabo juga diharuskan untuk tinggal bersama mereka mulai dari saat itu juga. Sementara si Jerick yang sebenarnya merupakan ayah biologis dari bayi yang dikandung Abigail, terus berpura-pura menjadi pribadi yang suci dan tidak mengetahui apa-apa. Akan tetapi kehadiran Gabo di rumah itu rupanya membuat Jerick jadi gelisar dan terbakar api cemburu, hingga akhirnya Jerick mencoba memanfaatkan kesempatan untuk mengajak Abigail kabur bersamanya. Lagi kitang iniisip. Maya naman po kay Nanay at Gabo. Alam kong anak ko yung pinagbubuntis mo, King. Ilalayo kita. Keesokan harinya, ketika Gabo sedang bekerja, dia tak sengaja mendapati seorang ibu menghadang Jerick yang melaju sepeda motornya. Namun setelah dia gagal menghentikannya, wanita itu lantas meminta tumpangan kepada Gabo, dan dari sinilah Gabo mengetahui kebusukan Jerick. Dia kemudian mempertemukan wanita tua tersebut dengan Libay yang sedang berbelanja di pasar. Minsan, pinatuloy ko siya sa tahanan namin. Dahil siya po'y nakabuntis sa anak niya. Ginawa niya ang buhay ng anak ko. Di sana maka terungkaplah kelakuan buruk Jerick, yang ternyata kerjaannya suka menggarap setiap anak gadis pemilik rumah yang dia singgahin dengan berkedok sebagai pendakwah yang suci. Kesempatan itu pun juga dimanfaatkan Gabo untuk membongkar rahasia perselingkuhan Jerick dan Abigail putrinya, yang juga merupakan salah satu korban kebejatan Jerick. Sementara itu di rumah, terlihat Jerick terus memaksa Abigail untuk ikut kabur bersamanya, namun Abigail menolak mentah-mentah karena tidak ingin mengecewakan ibunya lagi. Tak berselang lama, Libay dan Gabo akhirnya tiba di rumah dan langsung menyerang Jerick. Keributan itu sayangnya menyebabkan Abigail harus menjadi korban dan tersingkirkan saat dia berusaha melindungi ibunya. Sementara Jerick pun berhasil kabur setelah kekacauan yang dia ciptakan tersebut. Beberapa waktu berlalu, terlihat Gabo duduk sendirian di tempat biasanya yang biasa dihabiskan bersama Abigail. Penampilannya juga kini lebih rapi dengan mengenakan seragam sekolah, yang rupanya Libay mengangkat Gabo menjadi anak angkatnya dan membiayainya untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Keduanya kemudian saling memberikan pelukan hangat sebagai tanda saling mendukung, serta sekaligus mengakhiri cerita film ini.